Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah, shaimin, shaimat, kaum mukminin, kaum mukminat, sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah, baru saja kita menikmati santap sahur kita, dan alhamdulillah baru saja juga kita menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, dan alhamdulillah kita masih merasakan bagaimana segarnya udara di waktu subuh ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentunya ini semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita sudah mulai banyak kenal sosok Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahirnya Nabi Muhammad, mulai dari usia kecil Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Muhammad diterpa banyak ujian oleh Allah. Di usia 6 tahun ditinggal oleh ibundanya, di usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Bahkan Rasulullah SAW banyak mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi subhanallah, ternyata ada hikmah besar di balik ini semua. Allah ingin memberikan pelajaran terbaik buat Nabi Muhammad SAW di kala itu, agar menjadi sosok manusia yang luar biasa, agar menjadi sosok manusia yang kuat. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ditinggal Abdul Muthalib kakeknya, kemudian diserahkan pengasuhannya kepada Abu Thalib, yang Abu Thalib juga sayang dengan keponakannya, yakni Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW bersama Abu Thalib yang diajarkan menggembala kambing, bagaimana di episode sebelumnya sebuah gambaran, ada pelajaran yang begitu banyak yang bisa kita ambil dari seorang penggembala kambing. Menjadi seorang yang pemberani, terus punya kasih sayang yang luar biasa, punya sifat tawadu, kemudian sabar. Karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari penggembala kambing, yang mana ini Allah berikan sebuah pelajaran terbaik bagi kita semua. Karena nabi-nabi terdahulu ini juga seorang penggembala kambing. Nah, kali ini ketika kita sudah masuk dalam fase di mana Rasulullah SAW hidup menjadi seorang penggembala, dan di sini ada kisah yang sangat luar biasa. Ada sebuah informasi yang sangat luar biasa untuk kita, di mana informasi ini merupakan gambaran terbaik untuk kita dan kisahnya Rasulullah SAW. Perlindungan Allah untuk Rasulullah sebelum diutus Nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang sangat luar biasa untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluhu, melindungi Nabi Muhammad dari kemusyrikan dan dari praktek paganisme masyarakat jahiliyah. Maka diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad dari Ibnu Hisham bin Urwah, dari ayahnya dia berkata, salah seorang tetangga Khadijah menceritakan kepadaku bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, demi Allah, selamanya aku nggak akan menyembah berhala Lata dan Uzza. Beliau juga nggak mau memakan daging dari hewan yang disembelih untuk sesembahan-sesembahan selain Allah. Zaid bin Amr bin Nufail sepakat dengan hadis tersebut. Nah, sesungguhnya Allah telah melindungi Nabi Muhammad SAW pada masa remajanya, dari gejolak jiwa mudanya, dan dari segala naluri kebebasannya yang biasa menimpa pada anak-anak remaja saat itu. Karena semua itu nggak selayaknya dimiliki oleh para penerima petunjuk, dan nggak pantas bagi orang-orang yang mendapatkan keagungan hidayah. Jadi dari Ali bin Abi Thalib, dia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku nggak pernah bermaksud untuk melakukan kebiasaan jelek yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kecuali seumur hidupku hanya 2 kali, dan Allah tetap menjagaku dari 2 kejadian tersebut.
Pada suatu malam, aku sedang bersama temanku di daerah pegunungan kota Mekkah, menjaga kambing-kambing gembalaannya. Lalu aku berkata padanya, jagalah kambingku hingga malam pun larut, ya aku akan jaga untamu. Jawabnya, kemudian aku, Nabi, keluar dan datang ke sebuah perkampungan yang terletak di lembah Mekkah. Lalu aku mendengar senandung lagu, bunyi-bunyian rebana dan suara seluling. Lalu aku bertanya, apa itu? Mereka menjawab, ada pernikahan antara si Fulan dengan si Fulanah. Seorang lelaki Quraisy menikahi wanita Quraisy. Nah, pernikahan mereka berdua dihibur dengan nyanyian dan suara-suara musik itu. Sampai akhirnya mataku tertidur dan aku terbangun di saat matahari menerpaku. Kemudian aku pulang sembari bertanya, apa yang telah aku lakukan? Lalu aku diceritakan mengenai apa yang telah terjadi pada diriku. Pada malam yang lain, kejadian serupa terulang. Aku keluar dan mendengar dendangan lagu yang diiringi suara-suara rebana. Katanya memang pada malam tersebut ada pernikahan. Aku pun terbuai dengan alunan musik tersebut hingga aku tertidur dan aku terbangun pada saat matahari mulai menyapaku. Lalu aku pun pulang ke rumah temanku dan dia bertanya kepadaku, apa yang telah kamu lakukan? Aku tak melakukan apapun, jawabku, dan Rasulullah SAW bersabda, demi Allah setelah kejadian tersebut, aku nggak akan melakukan kejelekan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sampai akhirnya Allah memuliakan aku dengan kenabian. Artinya memang di dalam hidupnya Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan 2 kali. Ini di masa remajanya. Ya, ini luar biasa nih. Nah, hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang 2 fakta masing-masing dari keduanya sangat penting untuk kita ketahui. 1. Sebagai manusia seutuhnya, Nabi Muhammad SAW juga memiliki beberapa karakteristik layaknya manusia biasa. Begitu juga ketika beliau menginjak usia remaja, beliau menemukan pada dirinya hasrat bervariasi yang tumbuh secara fitrah, sebagaimana yang dialami kaum remaja lainnya. Nah, fitrah ini merupakan hikmah yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya. Makanya oleh karena itu, beliau suka berbincang-bincang dengan teman-teman sebayanya dan juga suka hiburan. Jadi beliau menikmati hal-hal tersebut dan mengakuinya sebagaimana remaja-remaja lainnya. Nah, yang kedua, meskipun demikian, sesungguhnya Allah tetap menjaga beliau agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang berseberangan dengan fitrah manusia. Allah tetap melindungi beliau dari segala perkara yang tidak sejalan dengan misi-misi dakwah yang memang sudah Allah persiapkan. Ini sebuah kisah di mana Rasulullah SAW di masa remajanya Allah lindungi, ya, sebelum memang Allah jadikan Muhammad Rasulullah sebagai nabi. Ini masih kisah remaja, tapi banyak kisah yang memang bisa kita ambil sebuah pelajaran-pelajaran menarik yang memang ini adalah pelajaran tentunya bagi kita yang memang mau beriman kepada Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di episode yang ke-14 ini semoga kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah, semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, semoga Allah senantiasa menjadikan puasa kita di bulan Ramadan ini puasa yang akan membawa kita kepada ketakwaan. Dan tentunya puasa kita berharap di hadapan Allah puasa yang memang dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, sebagaimana di dalam hadis sahih yang mulia, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan penuh berharap Allah berikan pahala, berharap Allah berikan ganjaran, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang sekarang ataupun yang lalu. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Semoga Allah terima amal ibadah kita di bulan puasa yang mulia ini. Dan Allah terima qiyam kita di malam harinya. Amin. Allahumma amin. Sahabat TLT TV, terus pantengin channel YouTube TLT TV. Insya Allah ini akan banyak manfaat yang bisa kita ambil.
Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.